Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So everybody, kita ngelihat Bitcoin udah mulai ada recovery, retest lagi terhadap level 44.000. Jadi mungkin timbul pertanyaan ya, ini Bitcoin tuh bisa nanjak lagi nggak teman-teman sekalian? Tadi kita ada sempat update juga untuk FTM. And untuk FTM sendiri sejauh ini progresnya masih sejalan ya teman-teman sekalian. Jadi beberapa kali ada sempat di-mention nih sama teman-teman di advance group juga. Idean kalau Phantom itu kan dia retest nih terhadap 0,618% dan sekarang udah lagi ada proses yang menurut saya cukup proper ya, kayak break and retest gitu. Jadi kalau misalkan nanti udah dalam keadaan profit nih, kayak misalkan 1R gitu ya, dari progres saat ini mungkin naik sekali lagi lah. Teman-teman tuh udah boleh manage untuk stop lossnya dalam keadaan break even. Kenapa kita harus agresif dalam manage transaksi tersebut? Karena kita tetap melihat ada ancaman bahwa Phantom itu masih bisa kena reject gitu ya dari area supply-nya gitu. Ya hopefully sih enggak. Hopefully dari sini dia bisa langsung reverse dan kemudian naik gitu. Tapi kalau misalkan seandainya memang harus terkena rejection, ya kita apa boleh buat ya, harus terima gitu loh. Dalam arti ya ini market yang menggerakkan kan bukan kita. Kita cuma bisa menganalisis saja. Dan yang penting reaction-nya kita tuh tepat gitu. Jangan sampai kita malah kehilangan capital pada saat sudah profit gitu ya. Nah itu sedikit mungkin update ya untuk FTM teman-teman. Jadi kalau mau lihat lengkapnya analisisnya seperti apa, boleh cek di previous video yang FTM ini. And teman-teman sekalian, jadi kita mau cek nih progres daripada Bitcoin. Bitcoin pada intinya tuh maintain dengan baik di atas exponential moving average 21. Saya nggak tahu akan bertahan seberapa lama lagi karena setelah sekian lama kita istilahnya bertahan di atas EMA21 ya, baru kali inilah kita udah mulai dapat gempuran-gempuran teman-teman. Jadi kehajar setiap kali dia naik, itu balik turunnya tuh cepet dan ngehajar exponential moving average 21 terus. Jadi ada beberapa orang pernah bilang bahwa semakin sering support di tes itu akan semakin mudah break ya. Yang sebenarnya kenapa itu bisa terjadi? Karena setiap kali harga ngetes ke level itu, demand-nya tambah lama tambah berkurang gitu loh. Sama kayak sekarang nih kita ngetes nih kayak EMA21 berkali-kali ngetes gitu kan. Lama-lama demand-nya bisa berkurang teman-teman. Kenapa? Karena makin sulit untuk naik ya kan. Orang nggak makin FOMO, orang makin chill aja, mungkin makin kayak aduh ini gimana ya kok nggak naik-naik gitu ya. Ada yang mulai lelah, ada yang mulai concern, ada yang mulai gundah gitu ya. Itu biasa sering kali terjadi terutama buat retail investor atau buat trader yang masih beginner atau masih awal gitu. Nah, cuma dengan progres saat ini, sebenarnya kalau menurut saya ya, kalau misalkan teman-teman udah hold spot ya untuk Bitcoin, saya pikir ini udah bagus banget lah. Udah tinggal menunggu antara nanti bisa dibilang ya, Bitcoin ETF spot apakah di approve atau tidak ya. Terlepas dari kondisi itu, either harga bisa nge-spike signifikan atau ya mungkin akan dibawa koreksi terlebih dahulu gitu ya. Banyak orang berspekulasi, sell the news dan lain sebagainya. Tapi seperti yang saya bilang sama teman-teman, kalau kita menilai secara fundamental jangka panjang, kita berbicara untuk 2-3 tahun mendatang, teman-teman percaya Bitcoin tuh harganya berapa gitu loh. Itu sebenarnya menurut saya yang lebih penting. Karena ketika nanti ETF spotnya entah itu di-approve atau di-reject ya, pasti akan memberikan pengaruh dong terhadap market. Mungkin ada flash dump atau mungkin ada rebound yang signifikan. Kemarin fake news aja flash dump teman-teman, itu fake news. Bayangin kalau benar-benar di-reject dan mungkin SEC bilang ya kita tunda lagi sampai next month atau next quartal gitu ya. Apa yang terjadi kira-kira di market? Ya, teman-teman bisa bayangkan seperti itu. Nah, kalau misalkan buat saya, if Bitcoin price seandainya di-dump setelah news, saya simple, pakai itu sebagai momen untuk kita akumulasi. Jadi belanja lebih banyak lagi di sana karena probably this is the last dip before halving. Namun kalau setelah ETF spot di-approve dan ternyata harganya naik, saya juga tidak FOMO. Ya, tidak perlu buru-buru, aduh di-approve nih ternyata, wah saatnya beli sekarang. Mungkin teman-teman bisa aja ada event kayak El Salvador. Kalau teman-teman ingat back in 2021 ya, kalau 2021 waktu itu El Salvador legal tender memang naik sehari atau 2 hari setelahnya, tapi setelah itu seminggu kemudian dia koreksi. Nah, bisa juga momen seperti itu. Ya, jadi memang kita di sini juga harus lebih bijaksana aja sih kalau menurut saya di dalam memanfaatkan kondisi market saat ini. Kalau teman-teman mungkin ada yang tetap akumulasi atau melakukan DCA, gak ada masalah. Berarti saya asumsinya adalah average price kalian beli Bitcoin mungkin gak di harga sekarang, mungkin dari harga di bawah, dan kalian lakukan pembelian rutin setiap hari atau mungkin setiap minggu atau mungkin setiap bulan. Gak ada masalah ya. Buat beberapa orang yang melihat value Bitcoin secara jangka panjang
panjang masih bisa najak, saya rasa itu adalah langkah yang bisa dibilang cukup tepat lah, karena dia tidak memperdulikan situasi saat ini dan mereka melihat trajectory atau jangka panjangnya gitu ya. Tapi kalau misalkan buat mungkin ya kita berbicara buat institution, bigger players di sini dengan uang yang lebih besar daripada retail investor, mereka mau beli nggak bisa tuh kayak kita yang istilahnya melakukan DCA setiap hari. Kenapa teman-teman? Mereka butuh environment di mana orang-orang mau jual ke mereka gitu ya, mau jual ke mereka dengan situasi seperti terkena mungkin likuidasi ya, buy long position, walaupun itu hanyalah secara kontrak, tapi paling tidak mempengaruhi harga. Ketika mempengaruhi harga, mempengaruhi orang secara emosional untuk take action, dan probably action yang akan mereka lakukan adalah panic selling. Ya, teman-teman pasti pernah lah ngelihat situasi-situasi seperti itu. Atau mungkin kalian yang mungkin lagi trading di futures market nih, tiba-tiba ngelihat Bitcoin dump, terus altcoin sekalian dump, pasti kalian panik juga. Aduh, gimana nih? Wah, cut loss dulu deh sebelum kena liquid dan lain sebagainya. Ya, ada kondisi-kondisi gegabah seperti itu. Dan itu seringkali terjadi di market, apalagi yang posisinya kayak Bitcoin gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, dengan situasi saat ini, buat saya seperti tadi ya, itu sudah menjadi satu buah action yang saya ambil teman-teman. Jadi buat saya, sebelumnya kita ada akumulasi di beberapa titik, di beberapa level pada saat dia mengalami koreksi, dan itu ada di beberapa video yang saya sempat bahas juga gitu. Jadi bukan setiap hari kita berikan update ya, sesekali saya ada mention juga ketika saya berbicara mulai, oke nih, ketika kita cari dip atau ada peluang correction, kita manfaatkan ini sebagai opportunity untuk buy gitu ya. Nah, sekarang teman-teman sekalian, ini kan menjadi perdebatan Bitcoin ETF spot bakal gimana? Ya menurut saya langkah paling tepat seperti itu. Kalau memang di approve dan naik, teman-teman sudah beli, ya udah tinggal maintain aja positionnya. Kita berharap sampai next halving Bitcoin tetap steady dan tetap meneruskan penguatan. Namun teman-teman, kalau misalkan acuannya itu berkaca pada sejarah ya, dimana Bitcoin every time dia mengalami pre-bull run ya, kalau kita bilang kayak before halving, di sini juga ada koreksinya loh teman-teman sekalian ya. Dia naik signifikan pre-bull run, kemudian dia koreksi, baru kemudian bull run ya setelah halving. Di sini pun sama, teman-teman perhatikan baik-baik. Harga turun, bear market, konsolidasi selama winter, and then dia naik 2 kali, lalu di sini ada pullback. Pullbacknya sejauh mana teman-teman? Dari topnya ke bawah itu 40%. Ya, saya nggak bilang kali ini turun 40% gitu loh. Ya, di sini turun juga ya sekitar 45% correction. Di sini juga sama ya. Sebelum dia benar-benar totally bull run itu ada koreksi senilai 40%-an. Kemudian 2020 ini juga sama. Kita mengalami situasi yang lebih kurang mirip. Ya, harga turun, dump, bear market, bottom, kemudian dia naik pre-bull run, kemudian di sini ada koreksi ya. Efek black swan atau efek yang namanya pandemi. Turunnya berapa persen teman-teman? Kalau kita lihat di sini lebih kurang 64%. Sekarang di situasi saat ini kita udah ngelihat ya, istilahnya momen pre-bull run gitu. Di sini adalah bottom daripada bear market ya, di kisaran 15 ribuan something, habis itu nanjak, kemudian kita mengalami konsolidasi dan sekarang rally lagi. So far belum ada pullback yang signifikan. Kalau memang efek Bitcoin ETF spot adalah pullback yang signifikan, saya nggak ada masalah. Itu kita manfaatkan sebagai peluang untuk kita akumulasi atau buy kembali. That's it. Tapi kalau misalkan setelah ETF spot dan ternyata disetujui harga nanjak, saya tidak akan FOMO. Ya, kita udah belanja, kita udah punya barang, ya udah tinggal maintain aja yang mungkin sudah punya barang. Tapi kalau misalkan belum, gimana kok? Ini juga pertanyaan yang bagus sekali ya. Waktu kemarin live session itu ada yang bertanya seperti itu. Kalau menurut saya deploy sebagian aja. Ya, Anda belum punya barang, misalkan Anda punya planning pengen taruh aset kalian di crypto market, di crypto aset dimanapun gitu ya, mau di Bitcoin, Ethereum, di altcoins dan kawan-kawan, kalian mau bagi misalkan senilai 500 juta rupiah atau 100 juta rupiah atau mungkin 50 juta rupiah ya, tergantung dari situasi kondisi masing-masing. Ya udah deploy aja, mungkin 20-30% dulu, mulai masuk dari sekarang. Altcoins-nya lebih bagus karena udah dikasih koreksi ya kan, beberapa altcoins sudah mengalami koreksi, beberapa ya dia tetap steady di angka yang cukup tinggi gitu ya, kayak meme coin misalnya ya, ini just example ya teman-teman. Meme coin ada koreksi, kemudian OGN kemarin dikasih koreksi tapi udah mantul lagi. Cyber juga sama ya, Cyber udah breakout sih, ini masih menjadi opportunity yang menurut saya masih early banget ya technically.
Namun ada beberapa lagi mungkin yang kalau kita ngelihat sebenarnya ya rata-rata sebenarnya udah nanjak sih ya. Nggak terlalu banyak yang mengalami koreksi teman-teman. Namun seperti Harmony misalnya, nah ini udah ada pullback ya kan, itu bisa dipertimbangkan, udah boleh mulai belanja. Mungkin kayak Render ya kan, nih teman-teman recently banyak banget yang bertanya soal Render. Ya mungkin saat ini dengan dia consolidate atau sedikit pullback ini bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya retracementnya terjadi secara signifikan, teman-teman masih punya cadangan, bisa tembak lagi pelurunya. Kira-kira seperti itu, gitu ya. Nah, satu lagi teman-teman yang saya pengen highlight atau saya pengen take note di sini adalah penguatan Bitcoin terlihat sudah mulai terbatas, tampak seperti membentuk channel. I don't know if it still can be another push ya, sampai dia breakout lagi dan dia menembus harga 47.000, atau kita akan terus seperti ini sampai 47.000 ya, naik pelan-pelan 47.000 baru entah dia mungkin mengalami rejection atau apa, itu di situ kita belum tahu, tapi kita analisa ulang lagi nanti. Makanya setiap hari saya update biar teman-teman tahu juga perkembangan market dan pergerakannya seperti apa. Nah, teman-teman, sekarang kita udah bahas sedikit dari perspektif time frame daily. Sebenarnya kenapa saya meyakini Bitcoin itu masih fine? Ya, di previous video juga saya bilang ya, BTC kena FUD dari media, bagian dari manipulasi untuk mencari likuiditas. Kemudian kita ngelihat lagi di sini juga ada reviewnya ya, proses di mana saya menggunakan Fibonacci retracement dan kita menemukan titik level Fibonacci 0,618. Jadi saya percaya di level ini tuh sebenarnya masih menjadi higher low-nya. Dan mengingat kemarin pergerakannya impulse ya, sebenarnya turunnya ini bisa dibilang juga korektif gitu ya. Harga naik impulsif, turun korektif, holding di 0,618. Lalu pada pergerakan time frame 4 jam saat ini di closing jam 11 tadi, kita udah closing back di atas $43.500. Maka ini adalah sebuah indikasi yang cukup baik minimal untuk awal-awal kita melihat Bitcoin kembali mungkin bisa meneruskan penguatannya lagi ya. Retest terhadap area-area signifikan seperti fair value gap ini ya, ini masih gede banget, range-nya masih bisa up sampai 44.800 atau bahkan lebih ya. Dan kalau misalnya sekali lagi teman-teman mengacu pada struktur time frame besar, maka saya melihatnya seperti ini. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah higher high, ini adalah higher low. Saat ini kita sudah melihat ada higher high, maka seandainya ini adalah konfirmasi kita untuk higher low, next kita bakal melihat ada probabilitas Bitcoin create higher high lagi ya. Saya belum bisa menentukan apakah ini adalah higher low-nya dia atau bukan sampai nanti Bitcoin berhasil break terhadap previous high ini. Kalau itu udah berhasil, baru kita katakan ini valid higher low-nya dia. Maka prosesnya itu jadi seperti ini teman-teman. Ya, lebih kurangnya seperti itu. Nah, untuk saat ini kita hanya bisa berpegang pada struktur saja, kita hanya bisa berpegang pada pergerakan yang ditunjukkan oleh market terhadap kita. Saya tidak mau terlalu banyak berspekulasi mengatakan ETF spot akan begini, ETF spot akan begitu, karena menurut saya sudah semakin dekat, newsnya juga semakin hot. Cuma market yang bisa menentukan. Kita hanya bisa bereaksi saja sebagai seorang retail investor atau retail trader. Ya, kira-kira seperti itu. Thank you so much guys yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga informasi yang saya deliver bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. God bless to you all and thank you so much guys for being a part in this video. Cheers and bye-bye guys.